Jadi ceritanya bergeser nanti yang masuk penjara itu bukan kami. Makasih ya. Yang masuk penjara itu Respon dan kawan-kawan. Minggu yang lalu teman-teman wartawan sudah mengetahui kami berjuang keras untuk memperoleh berkas perkara dan kami sampaikan kami telah mendapatkan berkas perkara tersebut akhirnya. Dan dari berkas perkara yang kami peroleh itu, ada 6 hal yang akan kami kemukakan. Yang pertama, Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai tidak berwenang secara relatif. Sebagian telah disampaikan, tapi saya akan sampaikan secara lengkap. TPDT menilai penuntut umum tidak konsisten dalam menentukan lokus delikti. Di dalam surat dakwaan disebutkan beberapa lokasi berbeda, mulai dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, hingga akhirnya perkara diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanpa penjelasan hukum yang memadai mengenai dasar penentuan kompetensi relatif tersebut. Selain itu, dasar penggunaan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung mengenai penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur dinilai belum menjelaskan secara tegas apakah juga berlaku terhadap perkara Dr. Tifauziah Tyasuma yang diajukan dalam berkas tersendiri. Kedua, dalam penuntutan dinilai tidak jelas setelah sebagian terlapor mendapat SP3. TPDT mempersoalkan keberlanjutan penuntutan terhadap Dr. Tifa setelah sebagian terlapor lain dalam laporan yang sama memperoleh penghentian penyidikan SP3 menyusul pencabutan pengaduan. TPDT menilai penuntut umum wajib menjelaskan mengapa perkara terhadap Dr. Tifa tetap dilanjutkan apabila laporan pelapor dan rangkaian peristiwa yang menjadi dasar pengaduan merupakan satu kesatuan. Ketidakjelasan tersebut dinilai menyebabkan dasar penuntutan menjadi cacat secara formil. 3. Surat dakwaan dinilai kabur dan tidak memenuhi syarat formil. TPDT berpendapat bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat kecermatan, kejelasan, dan kelengkapan sebagaimana disyaratkan KUHP baru. Beberapa keberatan yang diajukan antara lain penggunaan ketentuan KUHP baru terhadap peristiwa yang didakwakan terjadi pada tahun 2025 atau sebelum KUHP baru berlaku. Pencampuran berbagai unggahan media sosial dari akun dan tanggal yang berbeda. Ketidakjelasan tempus dan lokus delikti dalam perkara siber. Pencampuran perbuatan pihak ketiga ke dalam dakwaan terhadap Dr. Tifa. Tanpa penjelasan hukum yang rasional terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, TPDT menilai kondisi tersebut mengakibatkan surat dakwaan menjadi obskur liber atau kabur. 3 yang terakhir, 4. Dakwaan produk jurnalistik dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers. TPDT menolak penggunaan tayangan media dan produk jurnalistik sebagai objek pidana tanpa terlebih dahulu menempuh mekanisme penyelesaian menurut Undang-Undang Pers. TPDT menilai sengketa terhadap karya jurnalistik semestinya diselesaikan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi maupun proses di Dewan Pers, bukan langsung melalui instrumen pidana. 5. Hak imunitas dan kepentingan umum. TPDT berpendapat bahwa sebagian pernyataan Dr. Tifa berkaitan dengan aktivitas dalam proses hukum dan isu yang bersangkutan menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, penuntut umum dinilai perlu menjelaskan secara rinci mengapa pernyataan tersebut dianggap memenuhi unsur pidana dan tidak termasuk bentuk kritik, analisis, atau penyampaian pendapat yang memperoleh perlindungan hukum. Terakhir, negara hukum harus mengutamakan due process of law. TPDT menegaskan bahwa keberatan yang diajukan bukan dimaksudkan untuk menghindari pemeriksaan perkara, melainkan memastikan bahwa kewenangan negara dalam melakukan penuntutan dilaksanakan sesuai prinsip negara hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hak-hak konstitusional setiap warga negara. Demikianlah tim pembela berharap majelis memberikan putusan selah yang mempertimbangkan secara cermat seluruh keberatan formal tersebut demi menjaga integritas proses peradilan pidana. Jakarta, 9 Juli 2026. Terima kasih. Itu dengan rekan kami, Roy Suryo. Jadi perkaranya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu satu berkas. Oleh karena pengadilan di dalam prapit yang seri pertama, karena akan ada praper yang selanjutnya, bahwa alat buktinya itu tidak sah, otomatis penggeledahan tidak sah, pemeriksaan tidak sah, dan saya katakan penangkapannya juga tidak sah karena polisi tidak bisa membedakan penangkapan dan penahanan. Penangkapan itu orang tidak boleh diborgol, tidak boleh dikasih baju tahanan, dan tidak boleh dimasukkan sel.
beda dengan penahanan itu 20 kali boleh. Nah, terhadap persidangan ini ada kesesatan yang nyata tentang asas uploader dan downloader. Jadi biar keterangannya berbeda ya. Undang-Undang ITE ini pembuatnya itu lokus deliktinya tidak sama dengan pidana umum. Jadi saya di Solo melihat tayangan video, saya bisa melapor di Solo. Saya membaca di Jatinegara, saya bisa melapornya di Jatinegara. Jadi ini tidak dijelaskan tadi seperti rekan kami Pak Dr. Lutfi mengatakan jaksa tidak secara limitatif menjelaskan lokus deliktinya itu di mana. Pak Jokowi itu sebutannya kalau di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah downloader, bukan uploader. Uploadernya itu adalah Dian Sandi. Di mana Dian Sandi dia memuat? Apakah dia di Jakarta? Dibuktikan itu dulu. Karena Undang-Undang ITE loh yang dipakai ya, bukan delik umum. Kalau delik umum itu lokus itu tempat di mana gambar itu dimuat. Tetapi ketika pertama kali mengupload Dian Sandi tidak sampai hari ini yang tayangan 1 Mei 2025 yang sudah dilihat oleh 7,9 juta 1 April ya 2025 yang sudah dilihat oleh 7,9 juta itu tidak ada di dalam bersil jaksa. Jadi kalau kami semua mengatakan kewenangan absolut itu betul undang-undang bahwa pengadilan itu belum tentu berwenang menangani perkara ini. Kemudian tentang lokus itu namanya kompetensi relatif. Apakah harus di Jakarta Timur? Kita bukan bicara soal otoritas Mahkamah Agung boleh memindahkan tempat persidangan. Betul, Mahkamah Agung memiliki otoritas. Tetapi yang lebih penting ini uploader downloadernya disebutkan dulu. Kalau itu tidak bisa karena jelas itu Undang-Undang ITE mau pakai 32, 35 dan sebagainya. Dan yang terpenting saya mengatakan sepakat kalau tidak ada sandi berarti tidak ada criminal action, berarti tidak ada tindak pidana. Sekarang namanya bukan kejahatan loh ya. KUHP yang baru itu namanya tindak pidana. Ya namanya tindak pidana. Lalu saya ingin mengatakan RJ yang dibuat Polda itu 100% salah. Dasarnya apa? SEMA nomor 1 tahun 2026. Kalau penuntutannya itu dimulai tahun 2006, dia harus menggunakan RJ yang kiblatnya di ketua pengadilan. Jadi kalau Jakarta Selatan ya harus di depan ketua pengadilan. Kenapa? Karena ada 3 alasan. 1 kepastian hukum, yang kedua keadilan, yang ketiga pertanggungjawaban. Ya, jadi nggak bisa masing-masing jaksa bikin RJ, polisi bikin itu kalau sebelum tahun 2026. Itu saya katakan. Jadi buat Egy Sujana, buat Damai Harulibes, Rismon, jangan ketawa dulu. Kalian nanti kalau kita kirim surat buat laporan baru bahwa Egy Anda batal, Anda yang masuk penjara. Itu aja dari kami ya. Terima kasih. Oke, makasih ya. Oke. Ya, dikit aja. Saya tidak akan menambahkan apapun. Saya hadir selaku sahabat dari Dr. Tifa Husiati Afsah dan saya mendukung penuh semua upaya dari tim hukumnya Dr. Tifa. Itu aja. Ya, jadi saya tidak akan menambahkan apapun dan insya Allah besok akan ada pra-peradilan yang kedua bagi saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang adalah pasal 32 dan di sini dukungan saya kepada Dr. Tifa. Dr. Tifa adalah peneliti soal analisis neuropolitika. Ya, tidak bisa disalahkan dengan undang-undang ITE. Nah, gitu ya. Jadi, saya kira itu saja. Terima kasih untuk semua teman-teman dan media yang hadir siang hari ini. Salam akal waras. Udah, saya dukung penuh. Yang pesen kaos kemana? Nah, itu Dr. Tifa. Makasih ya. Ya, jadi ceritanya bergeser nanti yang masuk penjara itu bukan kami. Makasih ya. Yang masuk penjara itu Respon dan kawan-kawan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.